Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi TKJ kelas 11 SMK Harapan Bangsa. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini masih di bab 2 ya, tentang analisis peluang usaha. Nah, sebelum kita ke materi pada hari ini tentang bab 2 lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Saya menanyakan kabar kalian. Semoga kalian kondisinya baik selalu ya. Amin. Nah, langsung ke bab 2 yang kemarin saya akan review sebentar. Jadi kemarin ini kan analisis ya peluang usaha, kita rinci slide yang sama, cuman saya tambahkan pertemuan kali ini ya. Nah ini usaha apa kemarin kan ada pertanyaan tuh, usaha swasta dan bisnis. Bisnis itu kalau menurut saya ya itu orang yang mungkin dia tidak dari awal merintisnya, jadi dia hanya join dalam bidang wirausaha apa ya, jadi dia enggak dari awal seperti ya bisnis saham, jadi dia hanya menanam saham, dia enggak merintis dari awal. Kalau pengusaha itu dia ya dari awal dia membuka usaha, jadi apa namanya jatuh bangunnya dia tahu. Kalau bisnis ya dia hanya join aja, jadi berkecimpung di dunia perbisnisan usaha apapun itu. Jadi kalau orang dikatakan pebisnis itu mungkin belum tentu dia seorang pengusaha. Tapi kalau orang pengusaha itu pasti dia pebisnis. Nah, suatu analisis nih yang kemarin sudah kita bahas, kita nggak akan panjang lebar. Ini udah kamu harus main lain di buku paket ada di halaman 25, 24, 25 sudah kita bahas kemarinnya. Nah, sekarang kita ke 27 yang kemarin kita hanya bahas sebentar, langsung saya kasih tugas ya. Kebanyakan mungkin ada yang sama dengan strength dan weakness. Nanti saya akan jelaskan lagi secara simpelnya mengenai hal yang mungkin kamu gampang mengerti. Nah, ini yang 5W dan 1H ini semua pasti tahu ya, apalagi ada di mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Studi kelayakan usaha ini nanti kalau sudah paham SWOT baru ke studi kelayakan usaha. Karena studi kelayakan usaha itu sudah mengenai gambaran usaha kamu. Kamu udah punya gambaran usaha. Nah, untuk analisis SWOT ini saya simpulkan di sini. Saya akan menganalisis saya sendiri pribadi. Nanti kamu tugasnya membuat seperti ini, diri sendiri. Jadi strength saya itu kemampuan saya suka apa sih? Suka tantangan, pantang menyerah, suka akan merakit PC. Jadi saya suka merakit PC. Jadi troubleshooting itu menyelesaikan masalah pada hal tertentu ya. Kalau di sini pada PC. Jadi kenapa monitor itu mati? Itu harus bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa CPU-nya mati? Kenapa kipasnya mati? Kenapa hard disk-nya nggak kebaca? Seperti itu. Nah, kira-kira dengan kemampuan saya seperti itu, saya harus gimana? Nah, ini opportunity. Saya harus terjun di bidang apa yang biar kita berpeluang sukses, gitu kan? Kita memaksimalkan peluang dengan strength kita, seperti itu. Jadi strength dari dalam diri, opportunities itu faktor eksternal yang kita tuh bisa menambah kemajuan mungkin ya, maju di bidang yang kita suka gitu, sukses gitu ya. Weakness di sini kan kelemahan sama seperti strength, cuman dia buruknya ancaman yang dalam diri bukan ancaman dari luar ya, ini kelemahan dalam diri aja. Nah kalau ancaman tuh ini ancaman treat, itu ancaman. Dengan kamu weaknessnya itu kamu memang suka main warnet, suka internet dan kamu tidak memanfaatkan internet di hal-hal yang positif, ini salah. Internet tuh harusnya dimanfaatkan ke hal-hal yang positif. Tidak disiplin waktu, suka begadang, suka tidak sarapan. Nah, dengan adanya ancaman HP, faktor eksternal ini, kamu suka main internet. Nah, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan dengan hal yang baik, pasti akan membuang-buang waktu
hal yang buruk gitu kan. Contoh yang ngepoin hal-hal yang tidak benar gitu kan. Ngepoin tuh hal yang pengen tahu. Jadi kamu harus yang ada ilmunya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu punya IG ya kamu lihat kajian atau lihat cara membuat sesuatu yang berguna gitu. Nah, di sini temannya faktor eksternal yang kamu orangnya tidak disiplin, suka begadang, teman yang sama mempengaruhi kamu lebih buruk lagi seperti itu. Jadi faktor eksternalnya si teman gitu ya. Keluarga ini faktor eksternal. Jika keluarga kamu itu tidak membiasakan sarapan, ya kamu udah nggak pernah sarapan, bahaya. Lambung kamu sakit ya, nanti kena liver, bahaya. Ya, itu. Jadi kesimpulannya, kalau strength itu kemampuan dalam diri orang atau perusahaan, dalam diri internal. Ya. Opportunities itu sesuatu yang dia itu mendukung si kemampuan ini. Opportunities itu faktor lain. Jadi lebih berpeluang kemana kamu dengan kemampuan itu. Contoh, kamu perusahaan kamu tuh siap di bidang industri kertas. Ya kamu harus memanfaatkan bekerja sama dengan pohon yang memproduksi yang mensuplai bahan kertas gitu. Jadi kamu bekerja sama ya dengan yang penyedia tadi yang bahan mentahnya seperti itu. Jadi biar lebih berpeluang sukses dalam produksi kertas. Weakness itu kan kelemahan. Nah, kalau kelemahannya di sini perusahaannya mungkin ada pemimpin yang korupsi, itu kan internal. Nah, treatnya ada yang pesuap, nyuap kan orang luar ini, menyuap si pemimpin tadi. Ini kan bahaya, bisa menghancurkan perusahaan. Ini penyuap tadi treatnya ancaman. Jadi dia mempengaruhi si pemimpin yang dalam internal tadi, yang orangnya itu suka korupsi. Treatnya si pesuap, orang yang menyuap tadi, dia ngasih uang ke pemimpinnya untuk sesuatu hal yang tidak baik. Itu faktor. Jadi weakness itu kelemahan dalam diri sendiri atau perusahaan. Treat itu ancaman yang makin memperburuk si kelemahan tadi. Faktor eksternal. Cukupnya di sini, belum cukup. Di sini setelah itu ada namanya solusi. Jadi bagaimana kalau saya itu dengan kondisi yang seperti tadi, membiasakan diri tidak ketergantungan dengan internet. Jadi kamu harus menggunakan hal-hal yang berguna. Ya, mengelola waktu, manajemen waktunya harus bagus. Tidur jam berapa, jangan suka begadang ya, nggak baik. Nah, media HP diinstal dengan aplikasi pendukung kuliah atau kerja ya. Kalau kamu suka Cisco, install HP-nya dari Cisco kalau bisa ya, apa memilih teman deh, bukan ini kita memilih ini teman ya. Kalau temannya buruk ya, kalau kita tidak punya pendirian, ikut-ikutan, itu bahaya. Jadi kita harus punya pendirian, tidak gampang terpengaruh. Nah, kalau temannya tidak baik ya didiamkan. Kalau kamu pengen ngerubah dia, jangan didiamkan, karena kalau kamu ngajak kebaikan itu hal yang sangat mulia dan itu ada pahalanya. Itu ya, dunia akhirat ya. Nah, ini kalau keluarga ya. Kalau keluarganya tidak bisa sarapan, tidak biasa sarapan, ya kamu ajak mereka sarapan. Ya, cukup sekian. Jangan lupa tugasnya membuat SWOT tentang diri kamu sendiri seperti apa yang saya tadi lakukan. Nanti ada 5 soal setelah ini kamu kerjakan mengenai SWOT untuk perusahaan. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.